Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtaitu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal ya. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah mau Mas Asep yang Fatihah aja yang gampang ya. Nah ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini, tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya, tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan, memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai, sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban, kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya orang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin.
Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah terus salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa mufaroqah. Mufaroqah itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, yang lihat di TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan, udah kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik dia kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sedengan itu kan jarang orang. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Walek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebonan, lalu ini ngaji ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek kan pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini
pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngedikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal, bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh kan jadi aneh ya. Ya jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Ya itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsikat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis, halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Di mana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Mana yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Insan sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa ilya illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk
neraka, sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean, ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qadba tolakai dukum makrukum, rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Dari para setan itu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? 5 kali sholat. Dan sama lagi? Ya, kalau ngajarin itu juga selain itu juga kok 5 kali dok itu? Berarti pas sholat fardu dok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih ya kan, makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah, baru alhamdulillah rabbil alamin ngamruko ikut ruko ini makmum kan yang terawih teman. Kalau terawih jarang sempurna ya Fatihahnya itu kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya? Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Kenapa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa, karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menamal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagal tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Yang support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa melewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Ya, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqi farafa ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit pun gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang koyo sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya tuh sering pesen, kau nak ngaji sing guyon, sing seneng. Ngantu wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Sekarang ditagih kan, nah zaman rukun kan gak ditagih, nah itu kanan kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jari sing ngutangi kon 7 juta mergo pedet dihitung. Jari sing ngutang murian mau 3.000 Gus. 3.000 untuk pentol siomay. Udah kapan teng arep kula. Sing ngutang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih pedet biasa, dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa itu cara nak mbok utang wis anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis luas kan. Coba. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu. Ora berat sih, konsultan hukum itu sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak
salam template 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam template 50.000 20.000. Takokane nek dijawab keliru swarga. Kan kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti pantes kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwet. Wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niku lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ora ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Ora mboten bingung hukume, nek iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu pegat tau urung? Urung legus lumayan gue cadangan. Pusing munah kan? Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni. Jajar gak pusing. Kan orang nuntungi. Salam template mau 20.000 ibu. Lho kan ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak wamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran niku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembangno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku dongaku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkelno. Ya mungkin tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang jelas. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Ya bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ora ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Mak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Kowe padha. Nane kula sering rayu pangeran Gusti kula nu pantes mlebu swarga. Salah kula kata Allah pokoke pantes mlebu swarga. Jadi mboten urusan GR mboten jenengan pantes ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun, darani goblok. Wong gladak kulo yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saya ini misalnya gadakku tak dol 700 rupiah. Ini butuhku genteng itu ya tidak cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas.
Rp700 zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram. Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoi pedet zaman itu begini pinten mbah. Zaman itu 700 Gus, atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu, di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu Rp700 atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau tidak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Enggak lah kalau kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kalau akhirnya takut, iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, kenapa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, buat bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya pula jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas itu piro. Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Geden ya mari riba itu ya mergo den. Saiki sing utang itu ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Berapa? 0%. Oh, no. Berapa tidak? Ana sedaya iku berarti wong kusur. Guling mesti iku tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ora ono. Ono 10. Ono. Tanya ono. Pirang persen ya? Semua sudah tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya pakai ning omahe. Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nah, rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaram no kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Ini lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nah gue kan pantas orang pati kiai. Kan? Lucu kan? Masalah lucu, boleh lucu. Tapi orang haram lah sama randi mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim rapopo. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh-aneh. Wis aneh. Kemudian kadang ono wong dibujuk nganti loro, sing lanang ku loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibujuk loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali itu sono pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali.
Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Hanya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Ya anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Begitu nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nak wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar cerai kan wis cepet. Itu coba bayangno. Masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Ini zaman Sidin Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sidin Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak angin manggel itu anaknya didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngonolah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tombol tukaran terus, tapi anaknya tetap. Neng kene padha. Alhamdulillah. Jadi tukarannya ya terus, gaweane anak ya. Ini nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran untuk rahmat. Lorino tukaran bumi untuk jatah. Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur ya napa? Syukur. Senang sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Seneng ning dunya wis rahmati Allah wis warahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso warahmati wasiat. Sing ra iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah wis mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ternyata nih yuk, coba kalau kita memenuhi standar fikih, itu wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakoi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya soleh di ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Maji fikih. Nak sugih wajib nafakoi 3 mut pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut wae ana urutane. Nak ra iso nafakoi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa kawin apa dagangan. Mereka kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih itu aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tonggo ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi jadawe Bang, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol di guru mubal, di bojo mubalek wis sowenang. Kemudian nek bojone khotib wis sowenang, wis kan apa kowe. Kemudian hafid wis sowenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkah. Yo ngali. Lha iki takok ustaz jeneng arep ya. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahillah itu sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik oh sewenang wis. Alhamdulillah yang imami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae warahmati wasiat kelas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae.
Jadi cara bangun fakir itu ras setuju. Jadi apa mau, mah apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Semua kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santri ini akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya aturane kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikir rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikir kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi ini Indonesia gak. Pokoknya di sengono dinggo. Mustaqir ati popo. Wis akhirnya mana dewe bangun, aku mau mah bapak dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minang ke utangi. So, jadi nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang senggu harian, nak utangnya alpat Fortuner ya kak kuati ya. Kemudian kartu kredit terus. Ya, jadi Allah ini pun menyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat 10. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat 10. Sak lembar ya. Sak halaman ya. Sak raya betul gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana alladzi ali haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung no donya. Yang kadang profesor doktor itu kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasan iki ora iso ngaji. Akeh taron. Mergo wae takok iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan. Mau anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning wis ngarep direktur. Sini sama comuin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, ada uang tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene ku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pengiran wis dunya wis iman sebab pengiran wis kabeh kersane pengiran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengiran wis ora usah. Mane sampai wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siir. Mergo mangkel, aku mek siir ku mangkel. Ya mangkel kan, karena si Eriku bully manusia, tapi ya gitu kan. Hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awalnya gini. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabi. Kam jahilin talqahumar suko hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal dikhriru zintiqa. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhab banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya mazhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh.
Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mungkin kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh perizinannya susah, nggak sido meneh. Sementara wong bodoh kerja wae. Ngerti-ngerti oke. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter biar pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus, nyai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing hafal tahlil penting mukam lagu. Bertahlil iki, bertahlil untuk berkat sesuk ono mati, berkat meneh baru ono wong kawin. Berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Susu akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzaibu kam jahilin talqahu masyuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal zaman profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nah pengiran sing ngersakno ke apa sih? Wis ngono pengiran, gue kudu rido, gue kersane pengiran apa? Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab untuk kongkon atasannya. Dia ada bantah, lu jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kali Joko bela sapa. Kula putu-putu Kali Joko sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wis dhisik Mbah beda Mbah kula ra apa-apa saiki ayo ngaji. Oh ya mending ngono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya iku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya iku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing Mbah mbek ra cocok, anak putu wis do besanan. Yo ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta ora usah mikir, aku mau kok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah men ya kula crita anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran. Pokoke nyai wis sak berem sementing iku ya. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara orang ana tenanan ya. Iya sawangane mbak aku samine waton. Nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes as, kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon, mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Ada ngatur ya. Kan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Anak kiai ra usah tenanan, sing tenanan ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis ra mulang wis mulang. Gelo. Wis biasa sing tenanan iku ikhlase. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang ora usah memaksakan paham, memaksakan ya malah kaku hati. Wis kakek ndawuk bojo kon paham. Selamat tok wis apik. Wis hidayah tuh pangeran. Oh sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ini komunitas muslim nggih kuat, masjid nggih kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam nggih kuat. Dari enggak ada masjid menjadi ada. Mun agak pangeran mboten saged. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Ning desa-desa ya padha, wong do kedonyan ngono-ngono ku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiyaine ku ya kula nate penelitian. Wono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk sliro ning. Carane Kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Ini kiai tak takoki bareng wis dadi kiai. Nang desa ya mergaen, lha jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti Gus, kula nate
mondok pedotan kan. Mondok morong tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare harap. Tapi kula niku sebuti malih mergawe kula niki. Ya tetap nyai. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, nek nak nyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khas Sayyidina Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca mok 9, 8. Nak Nabi maca 8 dhek bedo takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarang ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora. Wali. Soalnya wong kudu turune sithik mangane sithik iku bakasan wali. Lah nek kira wali mangan sithik turu sithik muk kuru tok tetep ora wali. Jadi bangun takoki lho sesine mukabab kabeh sing tau ngaji bangun mesti anggere ngaji bab wali mesti tutup tapi iku wali wong kowe ora wali. Terikat tadi wong nak ra kelasé ora sama maksa. Tuh kali. Wayah ku sunah Rasul, mulane iki kesunatan wayah. Sing diwayah Nabi ku bangga dul. Sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng Nabi? Lah di mantu raimu ku bangga tau. Mbok yo wong ngilo. Sama tak critani Juwairiyah ku garwane Nabi. Banil Mustalik ku wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Orang-orang sahabat sing ditawan Banil Mustalik nggih kathah, Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih kuatah. Mulai itu cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah itu Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Banil Mustalik wis minangka bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah mbok misanane mbok mindoane. Sing wong Banil Mustalik saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan kaya apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi ipine seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wayah wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai apa? Namno pas kena rai. Terus ambulan udah siapno nak menawa pas badokmu terus pingsan. Barang rapodo kok di. Malah nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru Nabi ku niru sing standar manusia biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khususnya Nabi ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin ya mimpin normal ya. Terus beliau tuh tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Saung Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung. Pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mesti sampun tok to ya materine. Materine kan ote-ote kangkung. Apa nah? Terong maksimal darah tinggine mesti piro le. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Waduh, itu pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah wis. Gue awake ra kuat bos. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saya pas pamprese, beliau sudah khalifah. Idzan ya, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh, sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nawasubba ala wajhi ma'un bar itu siapa? Ini riwayatun Nasai.
Kowe duwe bora kitab Sunan Nasai, pokoke tak terang, kok golek dhewe. Mbok pojok di ora ora pokoke golek-goleki ngono. Fakaan nama subba ala wajhi ma'un barid. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong dhe mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama dhe mantu kowe ngertakoki, "Lek kok dhe mantu iku?" Takdir, Cung. Wis dakar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayo ya masalah kan. Paling ndak nek suwani wayo ku ukurane tadi mertuamu ibumu bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok yo orang ngono sing. Nah ono kok ndak aku. Kula nate wonten tiyang, Gus jenengan resepsi ora tau teko. Nek wayo aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi jadi kepengen tekno apa? Ya eling-eling ya. Jadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal apa adnal? Misalnya Nabi sholat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya mau siti. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis, kena salat isya fi jama'atin fa kana ma sholla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nang kok duwe wis fi jama'atin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Kowe salat isya fi jama'atin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jama'atin padha karo koma al-laila kullah. Iku ya dawuhe Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi. Ya, wis ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lu sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat di omah aku sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah engko nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Mun tak takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat Twitter. Wah enak kok ngaji be aku gampang gak habis pokoknya dunia. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya ini butuh protes, man. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Ya. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu senang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa yang dilek itu gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos. Muridnya Said Umar punya bangun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau.
Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya innahu sak temene kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temene kelakuan la yahzun yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suci ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu marhafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo di duwe ora payu rabi terus sing wis payu rabi ra iso wayo ya gitu ya. Macam-macam kesalahan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis kata ora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat thala al-badru alaina, asyraqal qanub tihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini itu barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul itu menutup diri betul. Kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom saya. Sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu kok. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar fumul, syaratnya wali ku fumul. Oh, fumul itu nggak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan?
Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa? Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbak Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolal badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan itu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau suatu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato, jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada medin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya konsolat ra mesti ditompo. Poso ora mesti ditompo. Wis repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel. Kowe ora bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain.
Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh ya Allah ampuni Gus Ba ampuni. Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk maka gini. Terus saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah, jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah. Izzihi anna anil muslimina khairan katsira. Wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa in kana musian. Jadi kayak ada sopan. Lo kalau aku yang mati sapi lagi. Balik malam. Ingkana musia. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, loh andai kan Syaikhul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Syaikhul Qadir jalan ini. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Ba kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu zuriyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus, ini orang soleh kok doanya wa ingkana musian?" Itu kan guru jenengan, apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita nggak apa-apa. Doa Allahumma ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi nggak usah apa? Nggak usah dijiwai. Ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirawwahu anhum aswa alladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi, kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur.
afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sama nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaat Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu ke mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku, sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulullah. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono aja. Nah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Lah iya. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orang ini sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya kan. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengin nangis no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiyyin yang dulu, gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad.
Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ya antakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya? Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang yang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Nah, kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata saat. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran. Nabi A'radu anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'adattalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin yuhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabbta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya suul adab. Tanya gitu kan soal, tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau